Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada hari ini Bu Wiji akan mengajak kalian untuk membahas tema yang menarik gitu ya. Ibu harapkan kalian semuanya sehat dan bersemangat untuk menyerap materi pada pagi hari ini. Ya, hari ini kita akan belajar tentang metode penelitian. Ini materi yang sangat keren dan dulu biasanya diberikan di kelas 12, tetapi pada kurikulum yang baru di kelas 10 kalian sudah mendapatkan. Jadi selama 3 tahun ini kalian akan lebih intens untuk melakukan penelitian-penelitian. Ya, kita mulai dulu dari definisi atau pengertiannya. Secara umum, penelitian sosial itu adalah aktivitas ilmiah secara sistematis dan metodologis dalam rangka mengungkap kebenaran. Pendapat ahli sangat banyak dan nanti Ibu minta kalian bisa mencari ya pendapat salah satu ahli sosiologi tentang apa itu penelitian. Tetapi yang pasti kalian harus paham bahwa penelitian ilmiah itu adalah kegiatan yang harus sistematis dan metodologis. Sistematis artinya ada langkah atau tahapan-tahapannya gitu ya, yang teratur, yang logis gitu ya. Dan kemudian metodologis artinya pakai metode-metode ya, metode atau cara-cara yang bisa dicek ya, diverifikasi oleh peneliti atau orang lain secara terbuka. Nah, itu definisinya. Kemudian apa sih manfaat penelitian gitu ya? Penelitian ini sesuatu yang ilmiah, tetapi manfaatnya banyak sekali gitu, tidak harus dalam dimensi yang ilmiah. Kalau kalian membaca novel gitu ya, ada orang-orang yang penulisnya itu menggambarkan gambaran dalam novel itu sangat detail, sangat membuat kita terbawa ke suasana. Itu sebenarnya mereka sudah melakukan penelitian dulu gitu ya, tentang misalnya situasi di Jepang itu seperti apa di musim dingin, di musim semi gitu ya. Kalau misalnya kita membaca tentang misalnya siapa yang terkenal, Andrea Hirata gitu ya, bagaimana sih Eden Shore gitu ya di Inggris sana gitu, yang dikatakan sebagai surga dunia, itu sudah melakukan observasi atau pengamatan, penelitian, merasakan situasi di sana tuh misalnya airnya seperti apa gitu ya, melihat suasana pagi, keindahan di sana seperti apa, sehingga seorang penulis minimal dia harus melakukan penelitian dulu. Nah, penelitian inilah yang disebut sebagai penelitian deskriptif biasanya gitu ya, atau eksplorasi, karena sifatnya baru menggali atau mencari gambaran dulu gitu ya. Oke, manfaatnya untuk penelitian itu bisa untuk menyusun sebuah novel gitu yang menarik, film misalnya. Kemudian penelitian juga bermanfaat untuk mencari hubungan dari suatu variabel gitu ya, mencari korelasinya, hubungannya, ada nggak sih hubungan antara kecerdasan seseorang dengan kesuksesannya, ada tidak hubungan antara kekayaan dengan kesuksesan seseorang. Nah, ada tidak sih hubungan antara misalnya kecantikan atau ketampanan seseorang dengan kesuksesan di masa depan. Nah, pokoknya kita ingin mencari sebuah hubungan sesuatu itu bisa dengan penelitian. Nah, ini penelitian ini biasanya menggunakan penelitian yang metodenya positivis, menggunakan hitungan angka. Kemudian penelitian ini tidak hanya mencari hubungan atau korelasi, tetapi bisa untuk memprediksi atau meramalkan gitu ya, lebih
sifatnya sih memprediksikan atau meramalkan masa depan yang kaitannya dengan tren atau pola. Misalnya kita ingin tahu kalau bagaimana sih keadaan ekonomi gitu ya di tahun 2030 misalnya, berdasar dengan keadaan yang sekarang. Itu bisa dilakukan dengan penelitian sosial gitu ya, yang sifatnya positifis. Nah, manfaat yang lain jelas banyak gitu ya, bahkan tanpa sadar kita sering melakukan penelitian-penelitian kecil. Misalnya pengen tahu karakter seseorang gitu ya, ingin tahu tipe orang ya, bagaimana, itu kita bisa melakukan penelitian-penelitian mendasar, tetapi belum tentu ilmiah kalau tidak dengan cara yang sistematis atau yang metodologis. Silahkan kalian tambahkan yang lainnya. Ibu sudah menyebutkan 3 ya tadi, 3 manfaat, masih banyak yang lainnya. Dan selanjutnya bahasan ibu tadi sudah belajar tentang definisi penelitian itu apa, kemudian manfaatnya apa, yang ketiga tentang tujuan. Tujuan ini masih terkait dengan manfaat ya. Tadi ibu katakan deskripsi penelitian itu tujuannya untuk mendeskripsikan atau untuk menggali. Maka ada jenis penelitian yang disebut penelitian deskriptif, eksploratif, mendeskripsikan dan menggali sebuah fenomena. Ini penelitian yang paling dasar karena hanya ingin mencari gambaran atau menggali sesuatu yang orang lain tidak tahu. Misalnya kamu kepo, pengen tahu bagaimana sih kehidupan anak pang gitu ya, atau mungkin kalian pengen tahu bagaimana sih kehidupan orang yang menikah tanpa pacaran misalnya. Bagaimana sih keingintahuan kamu misalnya orang-orang yang misalnya kok mereka berani menggugurkan kandungan misalnya ya, kamu pengen meneliti apa saja yang kamu tahu boleh. Itu namanya penelitian deskriptif eksploratif ya. Di situ kita hanya ingin cari gambaran aja gitu ya. Maka penelitian itu sebenarnya mirip dengan kamera. Kamera itu kan untuk memotret suatu objek atau benda. Nah, kalau penelitian sosial itu seperti kamera yang ingin memotret keadaan atau sebuah fakta di masyarakat. Gambar yang bagus adalah gambar yang sama persis dengan aslinya, tidak diedit gitu ya. Nah, maka penelitian yang baik juga sama. Jika dia memotret sebuah gunung, maka potretnya harus sama persis dengan gunungnya, dengan pantainya misalnya yang difoto itu. Keindahannya harus sama. Jangan sampai si foto ini lebih bagus daripada aslinya gitu ya, atau fotonya tidak sebagus aslinya. Maka tolak ukur dari sebuah penelitian yang baik adalah bisa mendeskripsikan sama persis dengan kenyataannya. Dan foto ini atau hasil penelitian ini ibaratnya untuk menjelaskan atau menginformasikan, menggambarkan kepada khalayak umum tentang apa yang kalian tahu dan orang lain tidak tahu gitu ya. Maka sebaiknya penelitian itu memang menggali hal-hal yang orang lain atau masyarakat belum banyak tahu. Kamu pengen tahu kehidupan masyarakat Baduy, pengen tahu tentang kehidupan masyarakat misalnya di pedalaman di suku-suku di Indonesia, ingin tahu bagaimana penjualan narkotika di kalangan remaja, misalnya pengen tahu bagaimana pornografi dan porno aksi gitu ya memasuki dunia remaja gitu. Itu semua bisa menjadi sebuah penelitian sosial yang tujuannya mendeskripsikan atau menggali ya. Kemudian yang pertama tadi penelitian deskriptif eksploratif, yang kedua adalah penelitian developmental. Dari kata development artinya pengembangan. Jadi sifatnya penelitian ini sudah levelnya lebih tinggi karena dia merupakan pengembangan. Bisa jadi ya tadi untuk mencari hubungan sesuatu gitu ya, hubungannya apa sih antara dua hal ini gitu ya, faktor-faktor itu ada hubungan apa gitu ya. Karena kita bahasanya ke penelitian sosial, maka ibu tidak memberi contoh yang ke IPA ya. Kalau yang ke IPA mungkin penelitian tentang vaksin gitu ya untuk disempurnakan gitu. Tapi kalau di IPS
penelitian developmental ini lebih pada pengembangan. Misalnya pengen tahu masyarakat desa itu sudah bagus nih, untuk melihat dia lebih berkembang lagi, diberikan program apa misalnya ya, itu kita bisa lakukan penelitian developmental misalnya. Ada kaitan tidak dengan misalnya membangun sekolah, membangun pabrik di sebuah desa dengan tingkat kesejahteraan mereka misalnya ya, dengan ada tidak dengan pendidikan itu mempengaruhi kehidupan masyarakat desa misalnya. Nah, itu contohnya. Kemudian yang ketiga, penelitian yang verifikatif atau verifikasi. Tujuannya adalah untuk mengkonfirmasikan benar nggak teori ini gitu ya. Misalnya tadi ada teori bahwa anak-anak orang kaya biasanya juga akan kaya. Nah, teori ini benar tidak? Kita uji gitu ya. Penelitian verifikasi ini sebenarnya masih ada yang lebih tinggi lagi gitu ya. Misalnya penelitian evaluasi, mengevaluasi program gitu ya. Jadi sebuah penelitian itu bisa dilihat dari tujuannya untuk apa. Untuk kalau yang penelitian evaluatif berarti untuk mengevaluasi dari penelitian sebelumnya gitu ya. Bahkan ada juga jenis penelitian misalnya PAR, Participation Action Research. Berarti peneliti itu adalah turun ke masyarakat bersama mereka, hidup sebagai bagian dari mereka, dan melakukan tindakan berpartisipasi untuk sekaligus riset gitu ya. Misalnya nih, kamu tinggal di suku pedalaman, bilang ke mereka bukan sebagai peneliti, kamu pengen tinggal di sana, kemudian kalian kenalan di sana, tinggal bertahun-tahun sampai kemudian kalian menikah dengan orang sana, misalnya menikah dengan anak kepala suku, kemudian kalian misalnya ini banyak dilakukan ya para ustadz-ustadz misalnya yang punya background sosiologi tentunya, sambil berdakwah di sana itu sambil melakukan penelitian, tapi sifatnya adalah untuk sebenarnya lebih pada mengubah sebuah masyarakat secara damai gitu ya. Dengan menikahi anak kepala suku kan jadi ada powernya tuh gitu ya, kemudian mengajarkan Islam di sana, mengajarkan dakwah di sana dan seterusnya ya. Cukup dulu karena videonya sudah terlalu panjang ya, nanti biar kalian lebih fokus. Jika ada yang tidak dipahami, silahkan kalian tanyakan di forum komentar dan siapapun boleh menjawab, karena untuk yang bertanya maupun menjawab ibu berikan nilai gitu ya, nilai untuk keterampilan dan afeksinya. Terima kasih atas partisipasinya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.